couple of years, but the country will not die. It'll just have a new home. 9 Mike 2 Delta Golf Mobile Transbatu 9 kembali. Semangat pagi. Salam Lokacakti. Belajar, berjuang, bangga. Perkenalkan, nama Agus Wahyu, domisili dari Kabupaten Pangandaran. Izin untuk mempresentasikan. Saya menggunakan HT. Jenisnya Bufeng, serial UP 10R Plus. Jenis HT dual band, atas dan bawah. Tombol-tombolnya sini ada call, ini tidak ada tulisan, ini PTT yaitu push to talk, tekan untuk berbicara sini. Kemudian ini bisa untuk ini lampu LED SOS. Oke. Tombolnya ini pun bisa untuk radio yang kalau itu ini dari gelombang yang PHF dan di bawah UHF. Nah ini kita tekan lagi ya ke frekuensi radio resip dan transip. Ini tombol on off nya. Off. Oke. Searah jarum jam on. Antenanya yang standar bawaannya. Kemudian baterai ini baterai sudah ada yang lagi dicas. Baterainya itu voltase 7,4. Nah, kapasitas 10.000 mAh. Nah, terasa ini tidak sering-sering mengecas. Bagaimana penggunaan? Saya gunakan 2 baterai. Ini cas yang biasa. Ada cas yang secara langsung, tidak kedudukan cas seperti ini, radiator, tapi cas charger seperti HP, handphone boleh. Ini di belakang di sini ada lubang. Nah, langsung mengecas. Oke. Sini ada tanda merah, ini lagi mengecas. Kalau di off, lebih jelasnya ada di buku manual. Sini ada banyak dijelaskan sampai ada sekitar 40 poin, 40 poin. Cabut saja, masih ada casannya. Untuk mengetahui baterai ada di sini. Tekan saja tombol angka 0 ini, scale. Tekan lama akan muncul. Nah, baterai DC 7,6 volt. Ini baterainya. Baterai DC 7,4 volt. Di sini terbacanya 7,6 volt. DC 7,6 volt. Jadi perbedaan tulisan yang ditulis dan yang terbaca. Kemudian untuk memasang dan mengeluarkan baterai dulu. Nah, di sini ada tombol. Nah, tombolnya yang perlu hati-hati karena kejadian tidak hati-hati selek malah rusak. Tombolnya tekan bawah, baru bisa digeserkan ke bawah. Baterainya baru bisa dikeluarkan dengan aman.
Nah, ini speknya. Di sini tertulis Veng 2 gelombang radio ya. Yang atas dan bawah itu tadi modelnya itu ada powernya 18 watt yang dikeluarkan, tapi pernah melihat ada yang menceritakan di YouTube gitu, mempresentasikan bahwasanya tidak mencapai 18 watt, hanya tulisan saja. Nah, ini frekuensinya sekian hertz-nya. Oke. Untuk yang lainnya nanti di segmen berikutnya mengenai komunikasi ya. Tentu di sini nanti akan saya bahas sedikit mengenai menu untuk mengatur frekuensinya. Ini sudah saya tulis. Frekuensinya ada PHF dan UHF. Nah, untuk PHF kita bermain harus di frekuensi 14200 yang dibenarkan sampai MHz sampai 143.600 MHz. Kalau membaca berarti kilohertz, kalau 143.600 kilohertz. Tapi kalau megahertz 143,6, 142 megahertz, 142.000 kilohertz. Nah, ini untuk yang bisa digunakan oleh RAPI, radio amat antar penduduk Indonesia. Nah, untuk yang di bawah ini masih sama VHF juga, dari 14400 MHz sampai 148 MHz, 144 MHz sampai 148 MHz. Nah, ini mungkin yang disebut dengan pesawat bermain di 2 meteran. Nah, untuk yang UHF-nya ini Orari punya yang sering pakai sini. Di sini wilayah kebanyakan Raffi menggunakannya. Ini luas lah, 142 sampai 43 karena ada koma-komanya. 144 sampai 48 yang PHF. Yang UHF 430 MHz sampai 440 MHz, 30, 40, 50, 60, 70, 80 semua. Ini luas ini yang UHF. Keistimewaan antara PHF dan UHF masing-masing punya keunggulan. Kalau VHF sini saya tulis unggul di outdoor, kegiatan outdoor yang lapangan terbuka, yang luas, yang tidak banyak penghalang ya, kecuali pepohonan lah. Nah, itu bermain di sini menggunakan frekuensi band frekuensi UHF-nya di sini, yang atas dan yang bawah, sekitaran ini. Dan kalau di luar ini tidak dianjurkan karena frekuensinya digunakan hal lain, itu ada peraturannya. Nah, untuk yang UHF keunggulannya itu ya di dalam ruangan, baik ada bangunan tersekat-sekat oleh dinding-dinding rumah ataupun yang flat, banyak level-level tingkatan-tingkatan bangunan, karena cenderung di sini tangguhnya UHF di sana ya, gelombangnya bisa tertangkap dan memancarkannya itu di sini unggul gitu. Ataupun yang kegiatan seperti bukit gunung kan tidak rata itu medannya. Nah, medan yang seperti ini cocoknya ya di UHF, kita di PHF. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Nah, itu yang menurut aturan kita mesti komunikasi di wilayah-wilayah mana antara PHF dan UHF. Tidak sembarangan asal pijit, itu tidak baik. Sebab di organisasi masing-masing punya aturan, ada aturannya. Nah, pemerintah
mengadakan peraturannya tahun 2018 itu, Permenkominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018. Nah, di sini membahas tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk. Dua organisasi ini punya masing-masing peran serta dalam komunikasi radio. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kita sambung ke, saya harus persiapkan dulu ini ya. Saya ganti dulu. Kita nanti sambung ke menu. Tombol-tombol ini kita membuat frekuensi. Kita sambung. Kita tukar baterai dulu. Tadi 7,4. Nah, ini yang sudah dicas. Oke, cabut saja lah. Ganti cas. Nah, ini yang satu lagi itu tadi. Di sini 7,4. Coba kita baca. On. Tadi tekan tombol 0 cara lama, DC 7 volt, DC 7,7 volt. Jadi tergantung pengecasannya kita bisa naik ya. Yang tadi 7,3, ini 7,7. Ada tertulis tadi berapa, 7,4. tadi cara bacanya bagaimana. Oke. Untuk peraturan Menteri Kominfo tadi, saya sudah buka. Di sini peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk adalah sebagai berikut. Terdapat di pasal 4. Nah, stasiun radio amatir dilarang digunakan untuk keperluan komersil. Amatir kan bukan broadcast. Broadcast bisa dikatakan komersial boleh itu, tapi untuk di amatir radio yang tadi frekuensi PHF dan UHF sekitaran sini itu ada aturannya, tidak digunakan untuk keperluan komersial. Kemudian poin-poin berikutnya, berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin. Nah, stasiun lain yang bukan stasiun radio amatir. Maksudnya izin di sini kalau yang tadi ini yang menggunakan frekuensi ini, umpamanya RAFI, radio antar penduduk Indonesia, itu izinnya ya berupa ada yang disebut dengan IKRAP, izin komunikasi amatir radio. Nah, kalau yang digunakan orari, izinnya yaitu IAR, izin amatir radio. Poin berikutnya, memancarkan dan atau menerima siaran radio dan atau televisi nyanyian musik. Nah, seperti ini hanya bisa mendengarkan kalau yang FM, frekuensi modulasi. Jika ditekan, kita tidak bisa berpartisipasi ikut masuk frekuensinya. Sebab berbeda lah, itu malah radio. Nah, jadi otomatis ada aturan juga. Ini untuk memantau sistem dengarkan saja. Dan kalau yang sini bisa mengirimkan dan menerima. Nanti kita setting.
Poin berikutnya, memancarkan dan atau menerima berita menggunakan bahasa sandi atau inskripsi. Jadi perkenankan harus bahasa yang baik ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan memperoleh imbalan jasa. Ini kan keperluan komersial tidak boleh, yang di poin apa. Nah, dibahas lagi, diperjelas lagi di sini, memancarkan atau menerima di poin F. Memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial atau imbalan. Tadi sudah dikatakan, tadi bukan poin E tapi poin E. Poin E-nya memancarkan dan atau menerima berita atau panggilan mara bahaya yang tidak benar, hoax, tidak boleh. Memancarkan dan atau menerima berita dari pihak ketiga kecuali berita sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Pasal sebelumnya ini kan pasal 4. H. Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan ataupun melanggar syarat sebuah agama tertentu yang tidak diperkenankan. Susila itu jurang lah, boleh. I. Memancarkan berita yang bersifat politik. Sarana ini mengganggu keamanan negara dan ketertiban umum, tidak boleh. J. Memancarkan dan atau memperlombakan sinyal atau model secara bersamaan dan bertumpukan, itu tidak sopan juga. Tidak boleh lah. Jadi ada aturan tersendiri. Ketika mau masuk pun ke frekuensi, umpamanya yang inilah, fokuskan 14200 ini pakai rapi. Ini sebelum bermain kita dengarkan dulu frekuensinya, cari yang kira-kira net, karena radio bergerak HT itu, jadi kadang harus posisinya itu ya tergantung antena, kadang harus berdiri, miring atau bagaimana. Jadi cari posisi yang sekiranya bisa menangkap sinyalnya bagus ataupun memancarkan sinyalnya bagus. Jika ditekan, ini mengirim ya. Jika dilepas, menerima. Nah, jadi bermain radio ini harus dinikmati, sebab tujuannya kan hobi. Jadi bermain cantik dan menyenangkan. Tidak jadikan senjata yang macam-macam. Dan komunikasi menggunakan ini seperti dua organisasi yang resmi itu, Rapi sama Orari, mempunyai call sign terdiri dari subfik dan prefik. Jadi mempunyai panggilan udara. Jadi seperti kalau di Rapi Juliet Zulu untuk wilayah Pangandaran 10, belakangnya sufiknya boleh menurut aturan organisasi ada berapa dikit, pokoknya nama Agus, singkatnya pokoknya AGS. Nah, Juliet Zulu 10 AGS. Apa golep Sierra Juliet Zulu 10 apa golep Sierra. Nah, kalau lari YD1, pamannya saya punya kolasen KYI, nah, disebutnya Yankee Datawan Kilo Yankee India. Nah, ini wilayah Jawa Barat. Kalau wilayah Jakarta Jiro, Jawa Barat dan Banten 1. Data ini kelas. Nah, Yankee Delta kelas. Kalau naik
ujian lagi benar, dari Delta ya ke Charlie, ujian lagi dari Charlie ke Bravo. Tuh. Atau yang Delta ada kawan, bukan Delta, tapi waktu itu dia dikasih golep yang naik ke tingkat penggalangnya ini siaga. Delta sama golep sama-sama siaga. Yang kalau Delta ke Charlie, kalau golep ke Foxtrot. Untuk yang Bravo, ini Echo. Jadi ini sama-sama kelas penegak. Oke. Nah itu sekitaran call sign. Jadi umpamanya di sini Yankee Delta One Kilo Yankee India, jika kelas siaga, jika kelas penggalang Yankee Charlie One itu tadi ya, area daerah Jawa Barat Banten One, jika Jakarta Jiro. Kemudian ada 2, 3, 4 ada masing-masing wilayah. Ya, subjeknya nama kita, umpamanya dikasihnya waktu benar Kilo Yankee India KYI. Jika penggalang Yankee Charlie One Kilo Yankee India. Jika kelas penegak Yankee Bravo One Kilo Yankee India. Sama saja, Delta sama golep, Charlie sama Foxtrot, Bravo sama Echo. Yankee golep One Kilo Yankee India, Yankee Foxtrot One Kilo Yankee India, kelas penggalang. Yankee Echo One Kilo Yankee India. Nah, jadi ada jalurnya. Kalau yang ini pasti naik unarnya ya, naik tingkatnya. Delta ke Charlie, Charlie ke Bravo, golep ke Foxtrot, Foxtrot ke Echo. Tidak mungkin golep ke Charlie, kemudian dari Charlie ke Echo, tidak ke Bravo. Jadi sepertinya inilah jalur itu ya, komunikasi melalui radio dengan menyebutkan call sign. Nama boleh, operator, umpamanya saya Yankee Delta One Kilo Yankee India, nama operator Agus Wahyu. Ini call sign nama operatornya. Ataupun kita ketika Jota-Juti, Jambore on the air, Jambore the internet. Jambore on the air-nya itu ya kita bermain radio. Yankee Hotel One Alpha Juliet Sierra. Nah sekarang yang dipakai itu Yankee Hotel One Alpha Sierra, tidak usah pakai J Jambore-nya ya. Yankee Hotel One Alpha Sierra. Kalau yang tahun kemarin seperti ini. Ini untuk Alpha Sierra ini lokal, di mana berada di Kabupaten Pangandaran Alpha Sierra. Yankee Hotel One Alpha Sierra. Jadi aturan komunikasinya CQ. Di sini Yankee Hotel One Alpha Sierra. Apakah ada yang mendengarkan? Ganti. Ada 3 nih ya. Ganti, over, ataupun go ahead. Nah, ini bisa diulang 3 kali. Tadi kan bermain radio, perangkat radio itu yang harus menyenangkan, cantik bermainnya. Jadi CQ Jambore. Di sini Yankee Hotel One Alpha Sierra. Operator Agus Wahyu dari Kabupaten Pangandaran. Memanggil di frekuensi
untuk bergabung. Kepada kakak-kakak dipersilahkan ganti CQ Jambore. Di sini yang kehatawan apa Sierra memanggil untuk berbicara di frekuensi over CQ Jambore. Di sini yang kehatawan apa Sierra. Kami mengundang untuk kita berkomunikasi di gelombang radio. Go ahead. Ada yang masuk, kemudian sapa. Dalam menyapa, nanti ada dua berbicara. Berbicara itu ya harus satu persatu, jangan saling tindih. Sebab tadi di sini ada tombol PTT, pepentel, push tuh, tekan untuk berbicara. Nah, tanda sinyal tuh ada kuat atau tidak. Ini yang di low, tingin naik lagi pakai high. Nah, oke, bisa boleh. Sinyalnya tuh naik tinggi tuh belakang. Nah, di sini tanda sinyalnya. Nah, jadi bisa diatur. Yaitu sekitaran identitas diri yang berkomunikasi harus diketahui, sebab minimalnya 3 menit sekali kita berbicara di radio itu harus ada identitas. Jadi yang mendengarkan bisa berpartisipasi ataupun menyimak, nanti tahu ini yang komunikasi mana dengan mana. Seperti itu per 3 menit. Kalau tidak memakai itu dikatakan itu tidak resmi dalam berkomunikasi yang baik dan benarnya. Nah, itu kemudian kita ke setting. Nah, di sini ini tadi saya coba untuk headphone. Nah, ini headphone yang menghadap atas, yang kecil ke atas, yang besar bawah. Yang headphone dulu. Tadi tidak sempat di itu ya. Di sini ada lubang handphone ataupun kabel data dari sini juga. Nah, ya. On-off-nya itu. Kemudian untuk lebih bagus lagi, ini antena. Antena jenisnya itu ini jenis yang female. Antena ini jenis female. Nah, yang female itu keluar laki-laki lah. Itu ada yang lebihnya ini. Ada yang menjolor keluarnya itu yang female. Sebab tidak sembarangan nanti ketika dilihatlah angkanya di sini dikitnya. Tidak sembarangan ganti antena. Kadang ada yang tidak cocok. Nah, jadi harus dites dulu. Tapi jenisnya harus yang female. Kalau yang HT semacam ini. Nah, untuk komunikasi apakah diperbolehkan yang tidak menggunakan ini, yang dan tidak mempunyai konsen atau izin baik ikraf ataupun IAR, bisa, yaitu yang seperti ini kan ada yang disebut dengan apa itu walkie talkie WT walkie talkie. Kalau ini kan HT hand ya, tangan di tangan digenggam berbicara, bergerak radio. Ada yang tidak ada digit di sini, tidak ada layar LCD-nya, itu walkie talkie boleh di sana komunikasi menggunakan walkie talkie. Itu ada sudah diatur pengaturannya. Bahkan walkie talkie juga kalau diatur di komputer lewat kabel data bisa. Nah, itu ada yang frekuensi bisa dirubahnya.
menggunakan yang ke band seperti ini. Nah, jadi komunikasi boleh-boleh saja, atau mau masuk ke ranah ini pun boleh. Bilang saja, saya simpatisan, saya calon anggota, pasti komunikasi akan diterima dengan baik. Kan harus silaturahmi. Jadi radio bisa menjalin persatuan dan kesatuan. Untuk menu ini kita lanjut ke pengaturan, sebab di sini ada tiga sistem ya. Maksud 3 sistem di sini ada yang sistem tunggal, crossband, sama RPU. Maksudnya yang tunggal itu receive dan transipnya itu mengirim berita dan menerima beritanya di frekuensi yang sama. Kalau PHF, kalau di bawahnya A, B. Nah, yang bawah WHF, jika ditekan pushnya, PTT pepentenya, nah dilepaskan, tidak berubah digitnya, gelombangnya, bandnya. Atas pun demikian yang VHF. Nah, tekan PTT-nya, berbicara, memancarkan. Kemudian yang terlalu lama ya, sebab ini panas. Nanti kalau terlalu lama tidak baik. Jadi selalu diucapkan akhiri kata dengan over, ganti, ataupun go ahead ya. Bicara over, baru lepaskan. Tekan dulu baru berbicara, jangan bersamaan, sebab kadang tidak tertangkap oleh itu nanti sinyalnya. Dan jangan terlalu cepat berbicaranya, sebab pronounce A, I, U, E, O harus jelas. Jadi tidak berulang-ulang, tidak membuang-buang energi. Nah, itu ya untuk yang tunggal. Yang crossband itu band PHF dan UHF itu mendengarkan pemainnya di PHF. Nanti ketika dipijit berbicara menjadi di transit, menjadi di UHF. Nah, dilepas kembali lagi ke PHF. Nah, mengirim dan menerima itu UHF dan VHF, ataupun sebaliknya PHF dengan HF, UHF dengan VHF. Nah, itu adalah crossband antara dua gitu. Dan satu lagi yang ketiga itu yang disebut dengan RPU, radio pancar ulang. Jadi dari sini tetap kalau memakai radio harus pasang ya ininya, awas jangan sampai tidak dipasang. Jadi kalau tanpa antena tidak bisa. Contoh tuh ini FM saja tuh, tidak begitu lama, karena pentingnya antena seberapapun tingginya antena itu sangat penting. Semua seperti handphone tanpa itu ya, headset itu tidak bisa. Pentingnya antena itu, sebab berapapun kekuatan watt yang dimiliki oleh HT itu sangat berpengaruh dari antenanya. Jika antenanya matching bagus, bisa maksimal, bisa lebih kuat lagi ya, ada batasnya sih wattnya. Cuma sangat berpengaruh itu antena. Nah, maksud radio pancar ulang itu si antena ini yang tadinya memancarkan kita tidak kuat, hanya berapa watt, dibantu ya, akan diduplek, kita masuk ke frekuensi, nanti bisa duplek min, duplek plus itu. Kalau min dia kurang, kalau plus dia tambah gitu. Jadi duplek min, duplek plus maksudnya di sininya kita mendengarkan, tapi ketika ditekan berubah
itu masuk dipancarkan dibantu oleh pemancar yang punya di sana. Jadi tempat syaratnya itu harus tempat yang tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan RPU, radio pancar ulang. Nah, tadi jadi ada 3, yang secara manual tunggal, kemudian crossband, sama RPU, radio pancar ulang duplex min, duplex plus. Nah, itu sekitar band ya, band radio. Kita setting, pokoknya kita mau berbicara di 1, 4, 3. 1, volumenya 1, 4, 3. Ya, 1, 4, 3. 2 mana 0, 0. Nah, tekan menu. Mau save namanya. Ini saya save. Untuk mengesave itu ada di panduan untuk save call channel. Memory channel nomor 27. Cari sini yang atas ini ada menu, kemudian segitiga atas, yang bergerak yang atas ya segitiga. Kalau tekan menu lagi nanti yang bergeraknya yang bawah, menu lagi atas tombol tuh segitiganya ini yang mau berjalan. Ini 1, 2, 3, 4, next sampai 27. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 memory channel. Nah, tekan menu bawah. Nah, cari 1, 2, ada tulisan CH itu sudah terisi ya memori. 3, 4, 6, 7, 8, 9, ataupun ketik ulang sini 27. 0, 2, 7. Nah, 27. Nah, mau simpan, tekan menu. Nah, CH027 ini ada di sana. Tapi lihat dulu sini yang lainnya. Ini kalau mau delete 27 nanti mau delete boleh ketik, pindahkan menunya, delete nanti. Nah, sini. Nah, ini bandnya, band PHF ya. Mau ganti dengan WF juga boleh lah, karena frekuensi yang tadi di antara 14243 itu, nah itu adalah frekuensi PHF. Masa di sini mau diganti dengan WHF? Nah, itu punya dari jadi WHF nanti itu tidak baik. Itu harus tahu mana frekuensi WHF, mana frekuensi PHF. Itu di 33, 43. Nah, ini yang pentingnya itu tadi. Oke. Nah, kemudian excite, kemudian lihat di MR memori ini, VFO voice yang tadi 27 itu sudah ada terset di 27 tadi ya. Nah, ini 143.200. Ini yang tunggal. PT dipijit angkanya, digitnya seperti itu, dilepaskan pun mendengarkan di situ. Kalau mau sistem tadi crossband nanti harus dirubah crossing ininya ke PHF jadi ke WHF. Nah, yang duplex menu umpamanya sini kita mau delete channel tadi 2 memory channel 27 sudah terisi. Nah, delete channel 27, menu ke bawah kan, ke atas kan lagi. Nah, 27 sudah tidak ada, kita
ke ada yang sinyal, pindahkan dulu sebentar ya. Oke, tekan 40 mana ini memori 143 200. Nah, bukan tadi yang 27, cari 21 tidak ada, langsung bawah 20 tuh langsung 40 21. Nah 123 saya beberapa memori, beberapa band 40 tidak ada, yang 12 yang 27. Nah sudah, nanti save lagi ya di 27 tapi yang duplex sistemnya. Umpamanya nah, saya sudah membuat sini, sempat coret-coret sebab oh iya, pesan untuk yang komunikasi radio diupayakan harus menyiapkan setiap komunikasi ballpoint sama kertas apapun bisa digunakan. Ballpoint jenis apapun ini, seperti jenis pen, tapi bisa, yang penting bisa menulis, itu patut boleh. Nah itu yang sekarang duplex. Umpamanya 143630. Oke, no. Dari MR Viego ke MR 143 lagi 143 630. Nah 143630 ini mendengarkan, ini yang untuk ke RPU 140600. Berarti di sini sudah saya rumus kekurangan digit 3030. Oke. Mana ini menu. Nah untuk yang SFT D duplex gitu ya. Nah D duplexnya di on kan, ini on, apakah minus ataupun plus. Nah karena di sini minus duplexnya, nah di sini lambangnya duplex min. Nah itu ada tulisannya offset 000 apa tadi saya 003. Nah ini 003 030 030. Nah menu ke atas yang lagi. Memory channel B027 menu lagi. Oke, kita lihat. Berubah 143630 jika mendengarkan, jika di PJ 140600. Transceivernya ini trans mengirim berita, berbicara. Nah ini melepas, mendengarkan receiver 143630. Kita lihat di menu ya, memori, di memori 27143 630 yang atasnya. Nah ini menduplex. Jika di PTT nya ini, kalau di tangan kanan yang mijit boleh telunjuk ataupun jari tengah, mana-mana boleh lah, yang kiri bagaimana nyamannya, tapi etikanya yang baik itu ya telunjuk
ataupun jari tengah juga boleh karena ini standby, enak jari tengah posisinya atas. Nah untuk di tangan kiri otomatis berubah jempol gitu. Itu saja. Berbicaranya tadi bagaimana 1 meter dari dagu harus tegak lurus ini, jangan sampai terlalu jauh, jangan sampai terlalu dekat, nanti suaranya tidak maksimal. Oke. Ini yang duplek tadi duplek min, jadi saya save di 27. Ini mendengarkan yang disebut dengan receiver ya. Untuk transitnya ini masuk 140600 tadi mendengarkan di sini, masuk ke RPU 140600 yang itu tadi dalam itu berarti dia duplek 003,030 dupleknya min. Jadi berubah. Nah ini yang disebut dengan duplek yang berubah kan. Nah oke. Tapi yang PHF ada UHF ke UHF. PHF ke UHF hanya bisa di sini saja di manual, tidak bisa di RPU ya. Itu kecuali ya di programnya tersendiri lah. Tapi tidak sering digunakan. Yang ini saja yang PHF, yang UHF itu yang di RPU. Mungkin seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya dan salam radio communication 1 udara. Oke, terima kasih.